Oke, Halo, shalom. 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 Salam kenal Kak Misel. Iya, salam kenal. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, baik, puji Tuhan. Gimana? Aku manggilnya apa nih? Kakak aja, sama-sama manggil kakak aja. Kakak. Iya. Oh iya, siap. Iya. Haris gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik juga. Oh ya, Kak puji Misel Tuhan. di mana? Surabaya? Jakarta, saya orang Jakarta. Jakarta. Oh, orang Iya. Jakarta. Kan di Kakak Surabaya apa Jakarta juga? Kakak Surabaya. Pak Aris Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, Sekarang di Surabaya nih berarti. Surabaya, iya. Wah, Oh, oke, oke, oke. thank you buat malam hari ini bisa join di Ijilaf saya ya. Untuk Ya, berbagi sama-sama. sharing kebaikan Tuhan yang pernah dialami malam hari. Selama Iya. kehidupan Kak Misel ya. Iya. Iya, Aktivitas thank you juga kesempatannya. ya aktivitasnya apa Kak Misel? Kuliah, sekarang kuliah lagi kuliah. Oh, kuliah. Semester berapa? Semester 6, 7, 7. Oh, sudah hampir lulus ya. Iya, Wah, lagi puji Tuhan. skripsi. Iya, iya. Iya, puji Tuhan. Jurusan apa Kak? Psikologi jurusannya. Wah, luar biasa ya. Iya. Ada pelayanan atau di gereja? Pelayanan kalau ini sih paling ke gereja-gereja gitu kalau kesaksian gitu. Oh, Kalau iya. kalau COVID tapi kan banyak kan sekarang kalau live, kalau enggak Zoom ya. Iya. Kalau sekarang COVID, iya. Oke. Nah, Kak, di bionya Kak Misel ini kan ditulis apa leukemia survivor ya. Nah, Iya. bisa dikisahkan tentang kebaikan Tuhan yang pernah dialami oleh Kak Misel. Oh iya, banyak nih, panjang nih. Iya, Jadi nggak apa, aku silakan. cerita awalnya dulu deh ya. Awalnya itu aku sakit di tahun 2011. Mau panjang, mau lengkap, apa mau singkat nih? Kalau Ya, yang kalau kiranya panjang, menurut Kak Misel bagaimana? Kalau panjang juga nggak apa-apa sih. oh ya Iya, udah. iya. Jadi dari 2011 itu pertama-tama di November waktu itu tiba-tiba aku tuh jatuh di sekolah. Nah awalnya itu lagi main sama teman. Jatuhnya bukan yang kayak langsung pingsan sih. Awalnya tuh kayak lagi main sama teman. Terus aku tepuk pundak temen aku kayak oi gitu kan manggil. Terus dia Iya. balik lagi nepuk pundak aku oi gitu. Cuman aku itu lemas. Aku lemas kayak langsung rasa lemas langsung jatuh gitu. Nah pas jatuh itu tangan sama kaki aku bengkak dan di situ udah nggak bisa sejak hari itu udah nggak bisa jalan. Nah karena nggak sembuh-sembuh udah diobatin diurut kemana-mana dibawa ke dokter juga akhirnya dibawa ke dokter tulang dibawa ke dokter. Setelah dicek ternyata diduganya sempat rematik awalnya tapi akhirnya setelah dikasih obat rematik gak sembuh akhirnya dibawa ke dokter hematologi darah. Nah di situ baru didiagnosis leukemia atau kanker darah. Nah awal itu sempat sedih banget gitu ya, sempat aku marah gitu sama Tuhan, sempat kayak kecewa karena aku ngerasa kok tiba-tiba hidup aku dalam sehari itu berubah gitu kan, Iya. kayak langsung dari sehat-sehat gitu nyaman hidupnya tiba-tiba jadi kayak orang nggak bisa jalan. Terus aku juga sempat kayak nggak bisa duduk duduk itu nggak ada senderan gitu loh, jadi harus ada senderannya, kalau misalnya nggak ada senderan aku jatuh ke belakang. Terus habis itu sempat juga kayak nggak bisa tidur baring. Nah tidur baring tuh kalau tidur baring tuh harus sesak nafas, jadi aku harus tidurnya tuh agak duduk gitu dengan senderan gitu kan. Jadi pas hari itu aku tuh awal-awal tuh bener-bener down, aku bener-bener kayak ngerasa Tuhan tuh nggak adil awalnya gitu. Aku sempat marah karena aku ngerasa kayak aku kan kenapa harus aku gitu loh, kan banyak orang jahat gitu loh di luar Iya. sana, kenapa bukan mereka yang sakit gitu kan, kayak ngerasa nggak adil gitu. Tapi setelah beberapa lama gitu ya aku tuh akhirnya sadar kalau dengan cara aku terus marah sama Tuhan, aku terus nanya kenapa aku sakit, kenapa ini semua harus terjadi sama aku, itu tuh nggak buat aku makin baik, nggak bikin aku sembuh juga. Akhirnya itu aku Tuhan bukain hati aku buat balik lagi ke Dia, dan di situ aku baru sadar bahwa ya di saat aku balik ke Dia, Tuhan tuh malah jawab satu persatu gitu loh jawaban dari Dia. Jadi Yes. dari yang aku mikir Tuhan tuh nggak adil, tapi Tuhan tuh jawab di firman Tuhan bahwa Tuhan itu bukan nggak adil gitu kan, di Iya. Ibrani 6 ayat 12 ya kalau nggak salah. Di situ Tuhan bilang Tuhan tuh bukan yang nggak adil sehingga lupa sama pekerjaan kita, tapi Dia mau menunjukkan kita itu menunjukkan kesungguhan sampai pada akhirnya gitu kan, sebagai suatu milik Yes. yang pasti. Nah di situ aku belajar. Terus habis itu Tuhan juga bilang di Yohanes 13 ayat 7, Tuhan bilang apa yang perbuat sekarang ketika kamu
engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Terus rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Nah, aku baru tuh belajar situ, baru baca-baca. Saat aku datang ke Tuhan, aku mulai berdamai lah sama keadaan aku. Situ aku baru ngerasain gimana Tuhan tuh mulai ajarin aku bahwa kebenaran gitu loh. Maksudnya ajarin pemikiran aku yang salah, terus habis Tuhan ajarin, terus di situ juga Tuhan baru jawab pertanyaan-pertanyaan aku tentang kayak kenapa harus aku yang sakit, kenapa harus ini, kenapa gitu. Nah, disitulah saat aku mulai berdamai sama keadaan, aku mulai belajar bersyukur gitu ya, aku mulai percaya sama janji-janji Tuhan. Di situ tuh Tuhan tuh benar-benar pulihin gitu. Tuhan pulihin dari sedikit demi sedikit gitu loh, dari aku yang nggak bisa jalan sampai akhirnya aku bisa jalan, aku yang nggak bisa tidur baring, nggak bisa duduk, sampai waktu itu kapan ya? Oh, pas umur 12 tahun kayak banyak, sebenarnya ada banyak sih kejadian yang Tuhan nyatain gitu ya dalam kehidupan aku ya. Waktu itu pas hari Natal juga di tahun 2012, waktu itu tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah sakit yang mungkin aku waktu itu, terus abis itu dapet kayak dia suruh aku sharing di Insert TV waktu itu. Nah, jadi kayak ada hal-hal yang nggak aku duga gitu, tiba-tiba tuh ada gitu, tiba-tiba tuh apa tuh kayak muncul lagi gitu di kehidupan aku gitu. Jadi ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin aku nggak bisa ceritain secara langsung gitu, tapi pas di tahun 2012 2013 saat aku udah umur 12 tahun, kayak berarti itu sebelum bulan Mei waktu itu. Jadi mami aku bilang, Michelle, kamu udah banyak mengalami kebaikan Tuhan gitu, kamu bersaksi lah, ke mami aku gitu. Nah, terus aku bilang aku nggak bisa bersaksi, aku bilang karena aku masih kecil, aku bilang aku nggak mau bersaksi, dan aku tuh nggak, mami tahu lah aku tuh orangnya introvert gitu, orang nggak bisa ngomong gitu, aku nggak bisa ngomong depan umum gitu. Dan aku bilang mami aku nggak mau, mami aja bersaksi gitu. Tapi mami aku kasih aku firman Tuhan kayak dari Musa. Di situ Musa bilang bahwa Tuhan, aku ini nggak pandai bicara gitu kan, aku ini berat lidah gitu, tapi Tuhan bilang kan aku yang akan taruh perkataan di mulutmu. Habis itu si Yeremia juga bilang, Tuhan, aku ini masih muda gitu kan, tapi Tuhan bilang kemanapun kau kuutus kau harus pergi. Nah, itu dua ayat yang benar-benar bikin aku tuh terbeban buat bersaksi gitu loh. Jadi berarti Tuhan kayak, soalnya ayat alasannya tuh sama kayak alasan aku kan, jadi pas Tuhan jawab tuh kayak benar-benar ngomong ke aku. Nah, dari situ jadi mulai bersaksi juga di umur 12 tahun itu, mulai bersaksi dari satu gereja ke gereja lainnya. Menurut aku itu yang buat aku terkesan gitu loh. Maksudnya Tuhan tuh kayak kok Tuhan ternyata tuh punya plan yang nggak pernah aku pikirin gitu loh. Apa yang nggak pernah kita pikirin, apa yang nggak pernah kita lihat. dengar, apa yang pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediain gitu kan buat kita. Sampai sekarang aku bisa sharing, bahkan waktu itu juga sempat bisa kayak sekolahnya juga Tuhan atur gitu kan, pendidikannya gimana aku bisa sampai lulus sekolah, sekarang udah kuliah gitu, dan Tuhan izin aku buat sharing, izinin aku buat sebuah buku gitu ya. Dan itu menurut aku yang apa ya, kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku tuh semuanya itu sebenarnya tuh baik gitu, karena dalam keadaan buruk pun ada maksud Tuhan gitu loh, yang Tuhan selipin gitu supaya aku tuh belajar gitu. Kayak dari aku sakit, aku tuh belajar buat percaya sama Tuhan, aku belajar karakter aku dibentuk gitu sama Tuhan. Jadi aku nggak pernah nyesel gitu, aku tuh pernah sakit, karena dari sakit juga aku belajar bahwa tujuan Tuhan atas kehidupan aku tuh bukan cuma kenyamanan doang, tapi justru sebuah perkembangan karakter. Dan situ yang aku paling syukurin. Dan menurut aku kebaikan Tuhan tuh ketika aku diizinkan bisa kenal sama dia juga, karena itu menurut aku itu yang priceless gitu. Dan aku nggak mungkin, kalau aku nggak kenal Tuhan, aku nggak mungkin ada sampai dengan hari ini, dan aku nggak mungkin bisa kuat gitu sampai dengan hari ini gitu. Iya, wah, luar biasa ini. Nah, ini kan berarti mengalami titik terendah ya, Kak Michelle. Nah, ketika mengalami titik terendah dalam kehidupan ini kan setiap manusia pasti merasa sulit, merasa seperti Kak Michelle rasakan, Tuhan ini kok kayak nggak adil, Tuhan ini kok buat aku seperti ini, kenapa kok nggak orang lain. Nah, ini kan sebuah tantangan-tantangan yang Kak Michelle hadapi ya dari perjalanan kehidupan. Nah, ini bagaimana Kak Michelle bisa tetap kuat hingga saat ini? Apa yang Kak Michelle lakukan selain support dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dari teman-teman yang memberi firman Tuhan, memberi kekuatan. Nah, ada dari dalam diri Kak Michelle apa yang Kak Michelle lakukan? Kalau dari diri aku tuh
apa ya, soalnya pas aku titik terendah ya aku nangis gitu ya, nangis gitu kan. Iya. Apa ya, merasa down ya down gitu, tapi yang aku nggak pernah lewatin saat aku down, saat aku nggak tahu harus gimana lagi, aku selalu lari ke Tuhan gitu. Aku selalu kunci kamar aku masuk, aku berdoa sendiri gitu, dan aku tuh bener-bener cerita, curhat ke Tuhan. Aku jujur sama Tuhan, aku bilang aku lagi sedih, aku jujur, aku bilang aku lagi sedih, aku ngalamin ini. Sebenarnya aku juga tahu Tuhan udah tahu gitu, tapi aku kayak anggap Tuhan tuh sebagai sahabat aku gitu loh. Kayak Tuhan tuh ada, aku berasa kayak Tuhan tuh ada di situ. Jadi tuh aku cerita, aku sharing ke Tuhan, aku begini, gini. Dan saat aku datang ke Tuhan itu, saat aku cerita sama Tuhan, aku curahin semua isi hati aku gitu ya, disitulah aku ngerasa ada kekuatan dari Tuhan gitu loh. Karena saat aku curahin hati aku, terus ada kayak firman Tuhan yang bilang kayak Tuhan tuh Tuhan tuh nggak lalai menepati janjinya. Jadi setiap kali aku berdoa, aku bilang Tuhan aku lagi gini. Udah tuh, udah lega semuanya aku ceritain, tapi aku di akhir tuh aku selalu ingat firman Tuhan gitu, kayak ada firman Tuhan yang ingetin aku, tapi aku percaya bahwa rencana Tuhan itu akan lebih baik gitu, rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Jadi setiap kali aku doa, setiap kali aku curahin hati aku ke Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah gagal bangkitin iman aku lagi, nggak gagal bangkitin semangat aku lagi. Walaupun setelah amin, aku mesti melek mata, aku masih harus jalanin kemo, aku harus jalanin kehidupan aku, masalah aku nggak langsung sekejap hilang gitu, tapi aku rasain tuh ya hati aku tuh damai, hati aku tuh nggak ada kekhawatiran lagi. Iya. Sorry, Ups. mati nggak kok kak Iya, ya. tadi? Enggak. Sudah, aman. Udah nyala lagi. Iya, sudah aman. Iya, jadi dari situ sih aku belajarnya kayak setiap kali aku datang ke Tuhan di titik terendah aku gitu ya, Tuhan tuh yang bantu aku buat ngambil respon yang benar juga gitu. Dan menurut aku di saat titik terendah kita tuh punya pilihan gitu kan, bisa nyerah atau enggak gitu kan. Dan waktu itu aku juga pernah pas kemo itu aku sempat ada titik terendah aku, dan waktu itu aku cari firman Tuhan. Yang pertama juga cari firman Tuhan, dan aku waktu itu dapat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan bilang Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yes. Sekalipun ada yang mengatakan baik lalaian. Itu menjadi kekuatan buat aku gitu lah. Itu yang aku pegang. Dan saat aku datang ke Tuhan, aku puji-pujian, aku curahin hati aku Tuhan, di situ aku dapat kekuatan baru yang recharge aku buat bangkit lagi gitu. Ya. Ada Kak Revi Halim. Shalom Kak Revi. Ya. Nah, eh, gini Kak, saat ini kondisi sudah mulai pulih normal atau sudah 100% sembuh ya? Atau Iya, masih puji Tuhan mengalami di tahun perawatan? 2015 bulan November itu aku udah total sih, jadi kayak udah nggak ada pengobatan sama sekali sih, jadi kayak ya normal aja gitu, paling jaga makan, masih kayak jaga pola hidup aja gitu. Wah, puji Tuhan ya. Mujizat Tuhan itu benar-benar nyata ya. Nah, Mm-mm. ketika dari sisi psikologi ya, ini kan Kak Misal psikologi. Nah, dari sisi psikologi manusia. Nah, ketika menghadapi titik terendah, biasanya apa yang terasa dari sisi psikologi manusia ini? Pasti down, maksudnya kayak Ya, Twitter ya, tuh pasti kayak bingung mau ngapain gitu, pasti rasanya pengen ngilang aja dari kehidupan gitu kan, pasti rasanya kayak gitu, kayak rasanya nggak mau dihadapin, pengennya lari dari masalah gitu kan, tapi ya nggak bisa gitu, kenyataannya harus dijalanin gitu. Makanya banyak orang kalau misalkan bener-bener stres dan nggak tahu lagi harus gimana, nggak tahu harus lari ke siapa, mereka kan depresi kan, sampai ya. bisa sampai kayak bunuh diri gitu. Tapi ya puji Tuhan nggak sampai kayak gitu sih aku. Wah, ya. Berarti ini sangat-sangat luar biasa ya. Karena ada dukungan dari mungkin orang tua, dari orang-orang sekelilingnya kan mendukung Kak Misal untuk tetap bisa kuat ya. Nah, Iya, orang tua dari aku juga selalu kuatin aku sih. iya. Nah, dari sisi psikologi ini Kak, apakah sangat berperan penting orang-orang yang ada di sekeliling kita memberi kekuatan yang baru bagi kita? Seberapa Ya, pentingnya? oh penting banget sih. Soalnya kan orang kan namanya juga manusia itu kan namanya makhluk sosial. Dari awalnya Iya, kita udah belajar ya makhluk sosial. Jadi pasti butuh orang lain gitu. Emang kita diciptakan emang untuk apa namanya, bersosialisasi gitu kan, nggak bisa hidup sendiri kayak Adam dan Hawa gitu kan. Adam juga diciptain, disediain sama Tuhan Hawa iya. gitu kan. Jadi support dari orang lain, support dari sekeliling kita tuh penting gitu, Ya, ya. penting Nah, banget.
Nah, tetapi kan seringkali ketika ada teman-teman kita, ada juga kan teman-teman ini supportnya juga nggak positif ya, terlebih support-support yang negatif. Nah, pernah nggak dialami oleh Kak Misel support yang negatif ini? Maksudnya perkataan-perkataan yang negatif ini? Kalau perkataan negatif kayaknya sih nggak pernah ya. Kalau Nggak teman-teman pernah. aku tuh kebetulan aku tuh lebih banyak waktu itu kan berobat aku juga di Singapura, waktu itu di Jakarta sama di Singapura dua gitu kan, dua negara. Jadi teman-teman aku tuh udah banyak yang karena dari SD juga, jadi kayak mereka tuh udah ya udah gitu loh, kayak pas aku sakit paling nih nanya kabar gitu, cuman nggak yang kayak jelek-jelekin, nggak kayak gitu sih, maksudnya biasa aja gitu loh, nggak support banget tapi nggak juga ini banget, nggak juga Iya. nggak support juga gitu, jadi biasa aja karena aku juga jarang ngobrol gitu, aku lebih sering sama family aku. Nah, tetapi ketika Hmm. kita menghadapi hal-hal seperti itu kan mungkin ada teman-teman yang lagi nonton ini juga mengalami titik terendah, tetapi ada orang-orang di sekelilingnya yang bukan membangkitkan semangatnya, tetapi malah seperti menjauhi sahabatnya, menghilang, menjauhi, terus memberikan perkataan-perkataan yang negatif, yang kurang enak di hati. Nah, menurut Kak Misal, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap kuat menghindari perkataan-perkataan negatif? Menurut aku selalu pegang ini ya, jadi mau sebaik apapun diri kita itu pasti ada aja yang nggak senang, itu ada hukumnya juga dalam psikologi tapi aku lupa gitu, jadi sebaik Iya, apapun diri kita pasti empat, misalnya nih empat dari ada salah satunya yang nggak senang gitu, kalau empat suka sama kita pasti ada salah satu yang nggak senang gitu loh. Nah jadi itu eh jangan, nggak perlu kayak kita mikirin orang lain gitu loh, kayak kalau kita mau baik ya udah kita baik karena kita baik gitu, kalaupun kita kuat ya udah gitu, maksudnya tuh jangan kayak berdasarkan apa kata orang gitu loh, karena mau kita ada masalah kayak mau kita nggak ada masalah kayak orang bisa aja ngomongin kita gitu loh, jadi fokusin ke hal yang lebih penting sih, maksudnya yaitu jangan urusin apa yang orang ngomongin gitu, fokusnya ke apa yang kata Tuhan gitu, karena manusia itu ngomongnya beda-beda, punya perspektif beda-beda gitu kan, namanya kita kan manusia diciptain punya otak semuanya gitu kan, dan kita yes. semuanya tuh perspektif kita tuh beda-beda, aku bisa suka orang lain bisa nggak suka gitu, jadi kalau mau kita mikirin apa yang orang ngomong itu bakal bikin stres sendiri gitu, Iya. karena kita juga nggak punya perspektif yang sama gitu sama orang lain gitu kan, jadi mau orang ngomong apa ya jalanin aja hidup kita, nggak usah dengerin, kita nggak punya uh, apa ya, kita nggak punya banyak tangan gitu kan buat nutup mulut mereka gitu kan, tapi Iya. kita bisa punya dua tangan buat tutup kuping kita gitu, yang penting kita fokusin sama hal yang berguna, sama hal yang membangun aja gitu, kalau hal yang nggak membangun lebih baik nggak usah dihirauin gitu, dan bebasin aja, biarin aja mereka mau ngomong apa, jangan diambil hati gitu loh, karena kadang kan orang kan kalau misalkan lagi sakit terus diomongin orang diambil hati, makin sedih, terus Iya. habis sakit hati makin down gitu kan, terus makin benci sama tuh orang gitu, nah itu kan banyak tuh, jadi kalau misalnya ada orang ngomongin apa, ngomongin yang negatif, ya udah anggap aja kayak ya itu hak dia gitu buat ngomong gitu, nggak perlu sakit hati, nggak perlu kecewa, nggak boleh lah kesel mungkin sebentar gitu, tapi nggak perlu sampai sakit hati sampai kayak dibikin bete seharian, nggak perlu kayak gitu gitu, karena kita pun juga manusia gitu, dia juga manusia, kita bisa salah, dia juga bisa salah gitu, jadi kita maklumin aja kalau misalkan dia ngecewain kita, ya udah gitu, karena dia emang manusia gitu, yang Iya. punya sifat dasar juga berdosa, kita juga bisa kok ngecewain orang lain tanpa kita sadari, ya kan, kita juga nggak pernah tahu gitu kan, jadi jangan dihirauin aja gitu, dan jangan sakit hati juga gitu. Wah, ya berarti kita harus tetap fokus terhadap diri kita ya. Kan hidup kita bukan Hmm. ditentukan dari apa, hidup kita bukan ditentukan dari apa yang orang lain katakan, tetapi kan hidup kita keputusan diri kita dan apa kata Tuhan. Nah, jadi ketika menghadapi Benar, kritik apapun, kita harus tetap fokus saja pada apa yang Tuhan mau kan ya. benar, iya, Iya. Nah, tetapi kan seperti hal-hal seperti ini, kita kan sebagai manusia pasti berbeda-beda ya cara pandang kita. Nah, ini bagaimana kita bisa kedewasaan orang kan berbeda-beda, terutama kedewasaan rohaninya. Nah, bagaimana menurut kami Sal, supaya kita bisa semakin dewasa rohani, memiliki perspektif seperti yang pernah Kak Misal alami, yang dahulunya mungkin masih menyalahkan Tuhan, tetapi karena suatu peristiwa yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan izinkan, akhirnya kedewasaan rohani bertumbuh, mengerti maksud Tuhan. Nah, ini apa yang harus kita bangun
terutama di masa-masa yang sulit ini ya, masa-masa pandemi ini kan pasti banyak yang menyalahkan Tuhan mana ya? Kalau Tuhan ada kan pandemi ini harusnya segera berakhir. Tetapi kan banyak yang menyalahkan kenyataan Tuhan ini kok nggak ada, kok pandemi ini terus berlangsung seperti ini. Nah, bagaimana kita membangun kedewasaan rohani ini? Cara membangunnya, kalau membangunnya nggak ada hal lain selain uh, bangun kan, gimana ya, iman itu kan bertumbuh dari pengenalan firman Tuhan gitu Ya, kan. Iman itu ada dari situ gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau membangun kedewasaan rohani, mau bertumbuh rohaninya, ya mau nggak mau harus baca firman gitu, baca firman Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan supaya kita tuh bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kadang kita tuh kan minta Tuhan ajarin, Tuhan ajarin, Tuhan ajarin. Tuhan kan nggak mungkin turun ya ke dunia tiba-tiba ke ya, depan muka kita, gitu ya, ngajarin, ayo sini adik saya ajarin gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan ya. Tapi Tuhan udah sediain jalan gitu, Tuhan udah sediain Alkitab gitu loh. Dan orang kan sering bilang juga kayak Tuhan tuh nggak ada, Tuhan aku tuh berdoa tapi Tuhan tuh nggak jawab gitu, tuh aku nggak pernah dapet jawaban Tuhan karena Alkitabnya juga nggak pernah dibuka gitu loh. Sekarang tuh kita kan ngomong sama Tuhan kan lewat berdoa gitu, Tuhan tuh ya, ngomong sama kita kalau di zaman sekarang ini kan lewat firman Tuhan. Kecuali di zaman dulu sebelum Yesus datang itu kan emang harus perlu nabi-nabi gitu kan, yang ya, harus langsung juga kan, Tuhan tuh bisa ngomong langsung dari langit gitu kan. Tapi setelah Yesus datang kan, Tuhan Yesus udah siapin gitu loh, Tuhan Yesus udah siapin Roh Kudus, Tuhan Yesus udah siapin rasul-rasul dia gitu kan untuk nulis Alkitab itu supaya kita bisa baca firman dia dan kita dapat jawaban itu gitu. Menurut aku itu sih cara kita bangun hubungan sama Tuhan, cara kita buat bisa bertumbuh rohaninya, ya mau nggak mau kita harus baca firman Tuhan karena firman Tuhan tuh ya benih buat kasih makan rohani kita gitu. yes, yes. Nah, selain mengalami mujizat kesembuhan, ada kebaikan Tuhan lain yang pernah Kak Misal alami, yang sangat berkesan di dalam kehidupan Kak Misal? Banyak sih sebenarnya. Kalau menurut aku ya, kalau mau bilang berkesan atau bukan cuma kesembuhan doang, itu tuh ya sampai dengan hari ini gitu, sampai dengan hari ini yang membuat aku terkesan dari cerita kebaikan Tuhan yang paling terkesan buat aku ya ketika dia masih izinin aku napas sampai dengan hari ini gitu loh. Bukan karena aku sembuhnya, tapi kan aku tuh setelah sembuh aku juga punya potensi mati gitu kan. Kayak aku Ya, manusia biasa gitu, aku nggak bukan karena aku udah sembuh aku jadi terhindar dari kecelakaan, aku terhindar dari penyakit lainnya, kan enggak gitu. Aku juga bisa sakit yang ini, sakit yang lainnya, aku juga bisa ngalamin masalah lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan aku masih bisa sampai dengan hari ini, menurut aku udah apa ya, itu kebaikan Tuhan yang udah buat aku sangat terkesan gitu, karena aku udah melewati banyak kayak dari kuliah gitu ya, Tuhan yang tuntun, gimana Tuhan tuntun aku dari semester 1. Aku kan sakit tuh kelas 6 SD. Kelas 6 ya, SD, terus aku tuh dari SMP 1 sampai SMP 3 itu aku jalanin homeschooling gitu. Homeschoolingnya tuh dari sekolah aku yang lama. Nah, jadi aku tuh nggak masuk setiap hari gitu loh ke sekolah. Nah, dari SMP 3 sampai dengan SMA, itu aku jalanin homeschooling di tempat lain gitu kan. Nah, itu di situ aku juga nggak ketemu banyak orang gitu. Karena aku itu masa-masa aku sakit, aku nggak boleh ketemu banyak orang. Aku harus diisolasikan karena aku rentan. Nah, jadi aku tuh udah lama banget gak ketemu orang, terus tiba-tiba aku kuliah, ketemu banyak orang, ketemu teman-teman, aku harus belajar bersosialisasi, aku harus belajar keep up sama pelajarannya, tiba-tiba kuliah itu kan metodenya beda sama sekolah gitu, belajar semua yang baru. Dan aku ngeliat gimana Tuhan tuh tuntun aku step by step dari semester 1. Tuhan tuh gak pernah tinggalin aku saat aku mikir, "Duh Tuhan, gimana nih cara bikin penelitian? Udah Tuhan, gimana nih cara bikin proposal segala macam." Tuhan tuh kayak tuntun caranya gini, kayak ada aja gitu loh jalan yang Tuhan tunjukin gitu, sampai akhirnya aku bisa sekarang udah bisa semester 7 gitu kan, udah hampir lulus. Aku ngerasa ya sampai dengan hari ini juga itu udah kebaikan Tuhan, cerita kebaikan Tuhan yang sangat berkesan buat aku. Jadi sebenarnya bukan pas aku sembuh juga ya, dari aku sebelum sembuh, dari aku kecil, gimana dia kenalin aku ke diri dia, gimana dia taruh aku di sebuah keluarga yang mengasihi aku, pokoknya gimana dari aku lahir sampai dengan hari ini aku ada. Menurut aku itu adalah cerita yang paling berkesan buat aku, kebaikan Tuhan yang paling berkesan buat aku, karena sampai hari ini aku bisa nafas, aku bisa sharing gitu ya. Aku rasa itu udah mukjizat buat aku, dan
buat kita semua juga kayak orang kan mikirnya kalau cerita yang paling berkesan tuh harus yang wow, harus yang kayak Iya. memindahkan gunung gitu kan. Sebenarnya cerita yang berkesan itu kan saat kita nafas hari ini, itu juga sebenarnya udah berkesan gitu. Aku suka, kakak tahu ini nggak, ilustrasi yang ada anak kecil ketimpa Iya. batu terus nangis. Habis itu dia nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izin batu ini jatuh ke muka aku gitu. Padahal kalau dilihat bigger picture-nya, Tuhan itu di depannya dia udah kena banyak batu dan satu batu tuh lolos gitu loh, kena orang ini gitu. Jadi menurut aku, kalau kita ada sampai hari ini, tahu nggak sih itu adalah kayak udah mukjizat, itulah hal yang udah berkesan karena di detik yang sama, di menit yang sama ada banyak orang di luar sana juga yang meninggal, ada banyak orang di luar sana yang lagi ngalamin kesakitan, ada banyak orang di luar sana yang lagi memimpikan untuk bisa jadi ada di diri kamu sekarang gitu loh. Jadi menurut aku hari ini kalau kita bisa nafas, kita masih bisa hidup sehari hari ini itu udah harusnya membuat kita terkesan akan kebaikan Tuhan. Wah. Nah, setuju sekali dengan statement dari Kak Misel ya. Kita hidup saat ini itu bisa bernafas adalah mujizat ya. Jadi jangan menilai mujizat ini yang wah sesuatu yang besar ya, tetapi bersyukurlah kita masih bisa hidup saat ini, itu adalah mujizat. Mujizat Tuhan itu kan nyata, terbukti dari Iya, nafas hidup saat ini ya. Ya, iya. ya. Oke. Nah, Kak, boleh tahu kenapa waktu kuliah ini memutuskan untuk ngambil psikologi? Apakah ini ada tuntunan dari orang tua atau memang ada panggilan yang Tuhan titipkan di dalam hidup Kak Misel untuk mengambil psikologi, nantinya pasti untuk memberkati banyak orang juga? Hilang lagi. Udah nyala belum sekarang? Sudah, Udah ya. sudah, iya. Awal pas masuk psikologi ya. Iya. Nah itu juga aku tuh orangnya tuh takut ambil keputusan. Jadi tuh apa-apa kalau ngambil keputusan aku tuh selalu doa dulu gitu. Tuhan tolong apa nih gitu ya. Aku kayak nggak mau, pas ambil jurusan ini juga aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku tuh sukanya banyak gitu. Aku tuh suka desain, suka masak, suka bisnis juga gitu. Pokoknya banyak, aku bisa masuk ke banyak jurusan gitu loh. Aku pengen jurusan ini juga bisa, jurusan ini juga bisa. Sampai akhirnya tuh waktu itu aku pengen perhotelan, desain, kalau enggak bisnis gitu kan, sama kedokteran juga. Aku bingung tuh yang mana. Terus aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku sukanya banyak gitu, tapi aku nggak tahu yang mana aku paling suka gitu loh. Aku nggak tahu gitu. Aku nanya ke dia, aku bilang Tuhan kan yang bikin aku gitu. Jadi Tuhan tuh lebih kenal aku daripada diri aku sendiri. Nah, Tuhan lihat yang mana yang paling aku suka. Yang aku nggak mau nanti pas masuk kuliah, aku masuk beberapa tahun gitu ya, terus nggak kelar, aku pindah jurusan. Aku nggak mau salah jurusan gitu. Terus aku juga nggak mau nanti kuliah, terus abis itu udah selesai kuliah, nanti udahan kerjanya nggak nyambung gitu. Jadi buat apa aku kuliah gitu kan. Nah, aku pengen yang nyambung sama kuliah aku juga gitu. Nah, aku berdoa sama Tuhan, dan aku bilang, Tuhan, pas aku lagi berdoa, tiba-tiba tuh keluar psikologi. Jadi kagak ada tuh kedokteran, terus aku tadi sebut itu kagak ada. Adanya tuh tiba-tiba psikologi. Aku bingung, psikologi gitu kan. Nah, terus pas aku mikir psikologi, aku nyari tahu tuh psikologi tuh pelajaran apa gitu, karena aku nggak pernah kepikiran sebelumnya buat ngambil itu kan. Nah, pas aku cari tahu, aku di Google gitu, aku lihat pelajaran tentang ini tentang manusia ini, terus habis itu kayak ciri-ciri orang yang cocok buat masuk ke jurusan itu apa. Dan itu aku semua gitu loh, dan aku pikir kok bisa pas gitu kan. Terus aku bilang ke mami aku awalnya gitu kan, mami aku juga bingung gitu kan, papi aku juga bingung gitu, tapi ya mereka sih terserah gitu, yang mana yang aku suka aja. Cuman aku minta ke Tuhan tanda, dan aku tuh waktu itu dapat sebuah lagu sebenarnya lagu Inggris, tapi lagunya ini tuh ingetin aku bahwa apa yang aku bangun di dunia ini tuh akan sementara gitu loh. Jadi nggak akan ada selamanya gitu. Waktu itu kata-kata gini, you just build your kingdom just to watch it fade. Jadi aku cuman bangun kingdom kayak kerajaan di dunia ini cuman buat ngelihat itu tuh menghilang gitu, karena semuanya tuh kan sementara gitu kan. Jadi aku nyari jurusan yang aku nggak mau, karena jurusan ini aku jadi menjauh dari Tuhan gitu loh. Aku jadi lupa sama Tuhan gitu loh. Dan aku bilang, akhirnya dari semua jurusan itu, aku pengen jurusan yang makin deketin aku ke Tuhan, atau at least aku bisa bawa nama Tuhan dimuliakan gitu kan. Nah, dari situ aku cari, pas aku mikir-mikir, akhirnya
kayak aku mikir mau teologi juga, kalau nggak psikologi Iya. teologi gitu. Nah pas saat itu aku minta Tuhan tunjukin aku yang mana gitu kan. Akhirnya aku ambil tes, waktu itu pas ambil tes aku udah mikir sebenarnya itu aku ke kampus teologi dulu, diajakin papi aku. Terus pas ke kampus teologi, aku sebelum turun itu aku berdoa, aku bilang Tuhan, kalau Tuhan mau aku ambil jurusan ini, tolong jangan biarin aku keluar dari kampus ini dengan gak ngelakuin apa-apa. Maksudnya aku langsung mau jadi gitu loh. Maksudnya kalau pas aku turun, aku ngelihat semua persyaratannya, oke, langsung deal gitu. Aku nggak mau mikir-mikir lagi gitu. Buat aku tuh seyakin itu sama jurusan ini kalau emang Tuhan tuh mau aku di sini. Ya udah, amin, aku turun dari mobil. Habis aku turun, aku lihat persyaratannya semuanya, harus awalnya harus kesaksian dulu, harus bikin ini, harus bikin ini. Oke semua. Terus tiba-tiba papi aku bilang, Pak, ini kantinnya di mana ya gitu. Wah, di sini nggak ada kantin, dia bilang gitu. Nah disitulah papi aku tuh bingung gitu, karena aku juga bingung karena aku waktu itu baru sembuh posisinya, dan waktu itu kalau aku baru sembuh itu 2017. Nah itu minimal tuh kalau selesai sembuh dari kanker minimal 5 tahun itu harus jaga makan, jadi nggak boleh makan sembarangan gitu. Nah di sini tuh kampusnya nggak ada kantin gitu kan, jadi harus mau nggak mau ke pinggir jalan tuh digerobak-gerobak semua, dan aku tuh nggak boleh makan kayak gitu. Nah di situ langsung berarti kayak aku tuh nggak bisa, benar-benar nggak bisa di kampus ini karena nggak ada kantin gitu, nggak kan makanannya bakal jorok gitu kan. Jadi aku akhirnya nggak bisa nih berarti. Kenapa aku juga pilih kampus itu, karena aku nggak dikasih jauh-jauh kampusnya sama papi aku. Jadi kampus yang terdekat itu cuman itu doang gitu. Jadi aku nggak ke kampus teologi yang lain karena kampus teologi lain tuh jauh-jauh dan harus masuk asrama gitu kan. Nah akhirnya aku ya udah deh gitu, kayak ini Tuhan bukan di sini gitu. Terus akhirnya papi aku bilang udah deh kamu ini aja dulu, coba masuk psikologi, kamu tes dulu waktu itu. Nah akhirnya aku tes. Awalnya aku pikir nggak masuk karena aku tuh on di matematika gitu loh, aku tuh kagak bisa matematika gitu. Iya. Nah pas psikologi tuh aku ada matematikanya kan, nah aku bilang wah kayaknya nggak lulus nih gitu kan, karena aku nggak bisa matematikanya, udah lupa banyak gitu kan. Ternyata pas aku tuh pas lulus itu nggak dikabarin gitu loh. Beberapa bulan orang-orang kayak udah tahu lulus apa kagak tuh dikabarin, ini tuh tesnya nggak dikabar-kabarin, sampai papi aku sendiri yang nelfon ke kampusnya. Pas ditelepon ternyata aku lulus dan dapat beasiswa, bukan beasiswa, dapat potongan harga gitu loh, Iya. potongan harga pas masuknya. Nah di situ aku langsung mikir, oh aku pikir nggak masuk gitu kan, kok jadi masuk gitu kan. Ya udah aku pikir oh ini kayaknya berarti emang Tuhan tuntun ke sini gitu loh. Karena aku mikir juga di psikologi, lama pas aku masuk ya aku masuk pelajarin gitu ya, ternyata nyambung gitu loh, aku suka itu. Dan kayak dari psikologi ini juga aku belajar kayak bisa mengerti manusia lebih lagi gitu kan, dan aku bisa kayak bisa bantu orang juga gitu, dimana kayak mereka yang down, mereka yang depresi gitu, aku ditaruh hatinya sama Tuhan untuk bantu mereka yang kayak gitu gitu. Wah, berarti memang benar tuntunan Tuhan ya untuk masuk psikologi. Nah, ya bagi teman-teman semua yang mungkin bingung mau kuliah apa, bisa mengikuti cara-cara dari Kak Misel ya. Berdoalah terlebih dahulu supaya Tuhan kasih jalan. Nah, dengan Benar berdoa banget. seperti itu ya, dengan berdoa kan pastinya Tuhan akan bukakan jalan. Sekalipun itu tidak mungkin, nah, seperti Kak Misel sebelumnya tidak mungkin masuk psikologi, nggak ada bayang-bayang ke sana. Tapi kalau Tuhan arahkan, pasti semua akan Tuhan buat lancar, Tuhan bukakan jalan ya. Oke. Yes. Benar. Nah, Kak Misel, ketika waktu sakit dulu ya, waktu sakit dulu. Nah, ini mungkin bisa diberitahu apa yang terasa di dalam tubuh. Kalau leukemia itu apa yang dirasakan selain lemes, terus apa lagi? Sebagai pengetahuan kita semua. Kalau aku waktu itu lemes, aku tuh gampang capek, sama badannya tuh pegal-pegal gitu. Terus waktu itu terakhir tuh pucat sama ada lebam, lebam gitu, karena waktu itu kan aku bengkak tangannya tuh, sama lama tuh bengkaknya banyak, terus itu kayak agak biru, agak merah kebiruan gitu. Tapi ya jangan jangan ini ya, jangan self diagnose gitu ya. Iya. Aduh, gua pegel-pegel nih, jangan-jangan gua jangan kayak gitu guys. Jadi pikir yang positif dulu, karena baru bisa dipastikan setelah cek darah. Dicek darah tuh baru bisa kelihatan gitu. Ya, jadi harus benar-benar bukti medis dulu ya. Iya, Nah, jangan self diagnose, nanti takutnya kalau orang tuh kan banyak gitu. Banyak tuh 5 DM tuh gitu. Kak, abis denger kesaksian aku tuh kayak, Kak, aku
merasakan ini nih, aku jangan-jangan nuker darah nggak ya kak? Aduh amit-amit gitu kan, jangan sampai Iya. gitu. Jadi jangan banyak pikiran negatif juga. Takutnya tuh kalau di psikologi ada yang namanya psikosomatis. Jadi itu sebenarnya nggak sakit, tapi karena kita khawatir, kita mikir sakit, aduh kayaknya gue sakit ini, akhirnya jadi badan kita ikut sakit gitu loh. Padahal sebenarnya nggak sakit gitu, tapi karena pikiran kita jadi akhirnya sakit gitu. Ya Itu namanya berarti ada psikosomatis apa ya. ya? Ada suatu hubungan ya. Jadi antara pikiran yang negatif nanti pasti akan bisa jadi terjadi di dalam kehidupan kita ya. Iya, makanya jaga-jaga, jangan boleh lah berpikir negatif. Sekarang perlu sih kayak supaya kita jaga-jaga gitu kan. Tapi jangan berlebihan gitu. Hmm, Makanya harus dikontrol, minta Tuhan kontrol. ya. Nah, setelah mengalami pengobatan ini, apa yang harus dijaga? Mungkin ada teman-teman yang mendengarkan yang setelah mengalami sakit seperti apa, cancer juga atau sakit apapun, apa yang harus dilakukan setelah kemoterapi ini dari Kak Misan? Setelah kemoterapi jaga pola hidup sih. Jadi kayak aku tuh dulu pas masih kemoterapi juga udah jaga sih. Jadi kayak udah nggak makan yang pengawet-pengawet gitu, yang ada mengandung pengawet, terus micin-micin. Nah, terus kayak makanan yang kalau aku dulu nggak boleh makan makanan yang mentah gitu, karena pasti kemo itu kan daya tahan tubuhnya rendah, jadi mesti makan yang mateng gitu. Kalau makanan yang mentah itu kan banyak bakteri, takutnya tuh ada infeksi. Tapi setelah sembuh, aku juga iya sih, aku jarang sampai sekarang sih jarang banget makan yang mentah gitu. Apalagi daging-daging yang mentah itu kayak salmon mentah gitu tuh enggak gitu. Terus kayak makan pengawet-pengawet juga dikurangin. Terus kayak lebih banyakin buah sama jus-jusan antioksidan soalnya gitu. Ya. Jadi setiap hari tuh minum jus, setiap hari makan buah, setiap hari makan sayur, terus ngurangin makanan-makanan jajan-jajanan yang kayak banyak mecin ataupun yang kayak kurang higienis gitu. Jadi jaga pola makan gitu sih. Iya, iya, iya. Wah. Nah, berarti harus benar-benar pola hidupnya harus benar-benar dijaga ya. Nah, ngomong-ngomong psikosomatis ini, saya teringat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau kita terlalu bergembira, kita melupakan, padahal kita sebenarnya ada sakit. Tetapi kalau kita terlalu bergembira, nah ini kan bisa jadi terlalu over ya. Jadi kita nggak merasakan sakit, tiba-tiba sudah jadi penyakit itu jadi kompleks. Nah, dari sisi psikologinya, ini ada kaitannya nggak? Apa ya, kalau kayak gitu terlalu bergembira, Iya. terlalu bergembira Jadi lupa ini lupa dong sakitnya kayak ini dilupakan gitu loh. Maksudnya, ya udah cuma sakit, kan firman Tuhan berkata terlalu beriman juga kan, hati yang gembira adalah obat. Ya udah aku gembira, isi sesuatu yang menyenangkan terus. Nah, oh akhirnya tergantung sakitnya apa nah, dulu. ya, Itu sakitnya apa dulu gitu. Kalau kalau di aku gitu ya, misalnya nih kalau sakit ya pilek, batuk kayak gitu, ya udah dibawa gembira. Tapi kan kita juga dikasih hikmat gitu kan sama Tuhan ya. buat kayak berusaha. Iman tanpa perbuatannya juga mati gitu kan. Jadi tetap berusaha. Terus kalau di sisi psikologis, eh, hati yang gembira dan manjur itu sempet ada sih, karena pikiran kita kan mempengaruhi perilaku kita. Pikiran kita juga bisa mempengaruhi, kayak ada hormon apa gitu saat kita gembira, ada hormon apa gitu namanya aku lupa, yang Ya. yang muncul sehingga tuh bisa buat lebih sehat gitu. Tapi tetap aja ya kalau misalnya penyakit yang berat gitu kan kayak misalnya kayak cancer gitu ya, hati yang gembira emang tetap harus gembira, tapi kan kita juga harus jalanin sesuai dengan apa yang bisa kita jalanin lah. Kalau misalnya kita ada solusinya, kenapa nggak kita lakuin solusinya gitu kan. Kayak kalau aku kan misalnya kemoterapi gitu kan, tapi semuanya kan sesuai pilihan orang-orang ya. Kalau aku sih melakukan apa yang bisa aku lakuin gitu. Saat aku dikasih apa ya, kayak masih punya kesempatan buat bisa berobat gitu kan, aku masih bisa berusaha gitu ya, aku lakuin itu gitu. Ya, ya. Berarti sekalipun beriman, tetap percaya firman Tuhan, tetapi juga harus melakukan Ya, bagian kita ya. Jangan sampai ya, kita merasa sakit, merasa apa, cuek-cuek aja. Padahal Tuhan itu bisa memakai, doain gitu. ya, selain doa, Ya berdoa juga. Dan juga usaha. usaha Kan orang ya. yang nggak bisa kan kayak nggak kerja tapi minta duit doang dari Tuhan, doa gitu terus happy happy gitu kan, yang biar dapat duit gitu kan nggak bisa, harus ada usaha gitu kan. Iya, iya.
nggak Oke. dapet. Mm-mm. Nah, Usaha dan bekerja lah, usaha dan berdoa, all I trouble. masa, ya itu harus kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, ketika tadi sempat di titik terendah, seseorang kalau sudah berada di titik terendah kan putus asa, terus kecewa. Nah, ini untuk memulai sesuatu bangkit kembali. Ini kan bagi manusia ini sesuatu yang susah ya, terutama banyak godaan terpengaruh oleh masa-masa lalu. Mungkin, dulu aku gagal, aku mau mencoba sesuatu yang baru, takut lagi gagal. Bagaimana kita bisa mengatasi hal seperti ini? Menurut Kak Misal? Yaudah kalau kita dulu gak Kita gimana Kak, dulu boleh kan jawab? dulu kita pernah gagal. Mm-mm. Kita di titik terendah saat ini. Kemudian kita mau mencoba sesuatu yang baru supaya kita bangkit lagi. Tapi ada ketakutan dalam hidup kita yang menghantui kita. Dulu loh kamu gagal. Kamu mencoba sesuatu yang baru. Ya kalau berhasil. Tapi kalau gagal bagaimana? Nah, bagaimana kita bisa mengatasi hal seperti ini menurut Kak Misal? Hmm, tergantung juga Kak. Mungkin kalau misalkan emang itu yang mau dilakuin hal yang baru adalah hal yang positif gitu ya, dan menurut kita itu bisa membangun, ya pikiran negatif yang bilang nanti kamu gagal lagi gini gini gini, ya boleh gitu, jangan dihirauin gitu, karena kalau kita mau maju gitu kan, pikiran kalau kita mau membangun hidup kita gitu kan, ada pikiran negatif yang muncul gitu, nanti kamu gagal lagi, nanti kamu ini, nanti kamu itu kan kekhawatiran. Dan firman Tuhan sendiri kan bilang kayak kekhawatiran itu tuh bukan datang dari Tuhan gitu kan, Ya, dan ketakutan itu bukan datang dari Tuhan gitu. Dan yang Tuhan suruh kan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang kudus gitu kan, putus. apa yang baik benar, itu yang pikirkanlah semua itu gitu kan. Jadi pikiran-pikiran negatif itu jangan, kalau bisa langsung dialihkan aja gitu, jangan dijadiin fokus. Mungkin ada muncul terkadang, tapi jangan dijadiin fokus, nggak usah dibanyak pikirin. Enggak, di dalam nama Tuhan Yesus aku nggak gagal gitu misalnya, dan coba aja dimulai lakuin selama hal yang mau dilakuin itu adalah hal yang positif dan hal yang selaras sama firman Tuhan gitu. Yes, ya berarti harus berani ya. Intinya kan kita harus berani mencoba Ya, lagi. ya harus berani mencoba gitu daripada nggak mencoba sama sekali gitu. Ya, oke. Nah, saya lihat di apa fitnya Kak Misal ini sering kadang cover lagu ya. Ini memang dari hati sendiri atau ada talenta yang Tuhan berikan untuk menyanyi, untuk main gitar? Nggak ada, kayaknya kalau aku tuh dulu tuh aku nggak suka nyanyi dari kecil, sebenarnya aku nggak suka nyanyi. Oh, Cuman pas aku masuk, pas aku sakit, aku tuh dikasih lagu rohani terus sama orang tua aku tuh. Setiap hari tuh ada MP3 kecil gitu, dan di situ puterin terus lagu rohani. Nah, saat aku ada lagu rohani tuh, aku jadi kayak sekarang setiap hari denger gitu ya, jadi pengen ikut nyanyi gitu loh. Dari situ tuh timbul, jadi setiap pas aku sakit, aku tuh selalu mulai setiap pagi itu aku selalu baca firman dulu, baca firman, nyanyi puji-pujian, baru berdoa gitu. Jadi setiap hari tuh nyanyi gitu loh, nyanyi lagu rohani. Nah, jadi suka gitu. Cuman suara aku tuh nggak bagus gitu, suara aku tuh bukan yang kayak talenta yang dari Tuhan banget gitu, bukan yang kayak bisa bergema sampai yang kayak cakep banget gitu, enggak gitu loh. Cuman kayak suara normal aja gitu, suara yang pas-pasan gitu sebenarnya. Terus tapi pas di tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah ya, aku tuh ngerasa aku pengen nyanyi, karena aku tuh pengen nyanyi, pengen sharing lagu buat lagu yang nguatin aku gitu loh ke orang-orang. Tapi aku tuh nggak pede karena suara aku tuh pas-pasan gitu. Nah, ya, disitulah aku akhirnya nggak pernah mau sharing di IG gitu. Nah, sampai suatu hari aku tuh disadarin sama Tuhan dengan cara aku sakit, sakit tenggorokan, nggak bisa ngomong, suaranya habis. Jadi disitulah aku baru, karena biasanya aku kan nyanyi setiap hari. Terus iya, pas suara habis itu, aku mau berdoa, tapi sebelum doa mau nyanyi kagak bisa. Karena suaranya habis. Di situ aku sedih gitu, aku sedih banget gitu. Aku pengen nyanyi gitu, aku pengen nyanyi sebelum berdoa gitu, tapi kok aku nggak bisa gitu. Nah, pas disitulah aku, Tuhan tuh kayak ngomong tuh, katanya, walaupun suara pas-pasan juga tetap harusnya tuh kamu bersyukur sama suara kamu kalau masih ada gitu.
Karena pas selama suara aku masih ada, aku tuh kan nganggapnya rendah terus, nggak mau nyanyi, nggak mau, suara aku jelek gitu, suara aku pas-pasan, nggak mau gitu. Tapi pas kalinya Tuhan kayak izinin aku nggak bisa nyanyi, suara aku tuh sampai habis, itu aku baru oke Tuhan, aku harusnya bersyukur gitu, walaupun suara aku pas-pasan, aku harusnya tetap bisa pakai itu untuk memuliakan Tuhan gitu. Dan akhirnya sejak saat itu, waktu itu akhirnya dari kejadian itulah aku bikin sebuah lirik lagu. Di situ aku udah share di YouTube sih, jadi lirik lagunya ini nyeritain bahwa aku nggak punya suara yang bagus, suara yang kayak yang talenta banget, tapi aku mau pakai suara ini buat Tuhan gitu. Aku mau pakai suara ini buat memuliakan Tuhan. Jadi aku pengen suatu hari nanti kalau misalnya aku balik ke Tuhan, ketemu Tuhan, aku bisa bilang juga bahwa kayak Lord, aku nggak punya apapun lagi yang bisa kasih ke Tuhan gitu, karena semua yang aku bisa itu aku udah kasih buat Tuhan gitu. Dan dari situlah uh, aku mau sharing lagu-lagu rohani gitu buat sharing ke orang juga. Dan especially karena aku kan bukan, karena suaranya bukan yang bagus banget, jadi aku tuh kayak sharing lagu berdasarkan dari pengalaman aku gitu. Lagu ini tuh punya cerita di, kayak lagu ini tuh emang aku rasain sendiri gitu loh, makanya aku pengen sharing ke orang-orang, siapa tahu ada orang-orang yang lagi ada di keadaan aku juga, jadi bisa dikuatin oleh lagu ini gitu. Nah, itu lagunya buat sendiri ya liriknya? Iya, buat sendiri. Pas sakit itu, pas lagi nggak ada suara Iya. itu, ya. Nah, bisa dinyanyikan cuplikan singkatnya lagunya. Waduh, eh pakai pakai ukulele nih. Aku waktu itu bikinnya pakai ukulele sih. Waktu itu jadi gini lagunya gini. I have a voice. Pakai bahasa Inggris tapi Iya. my voice is not a magical voice. I used to hate singing, but all changed when I met him. Jadi aku bilang kan, aku punya suara, tapi suara aku tuh bukan yang suara yang magical, yang kayak bagus banget gitu, enggak. I used to hate singing, kayak aku tuh tadinya nggak suka nyanyi. But all changed when I met him. Semua itu berubah ketika aku tuh ketemu Tuhan gitu. Aku ngalamin Tuhan di hidup aku. Then I don't care about how good or bad my voice anyway. Dan aku bilang aku nggak peduli mau baik atau mau bagus atau jelek suaraku. But what I care about, how should I use my voice for him. Jadi gimana aku harus pakai suaraku untuk Tuhan gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Cause God has given me a voice, so I should use my voice for him. Jadi aku bilang Tuhan udah kasih aku suara itu, dan aku harus pakai suara ini untuk memuliakan Tuhan. Nah dari sini tuh aku inget banget kenapa aku tulis ini, karena Tuhan bilang aku pakai apa yang yang aku udah kasih sama kamu, jangan nyari yang nggak ada. Kadang kan kita kan mikir kayak, aduh pengen yang kayak tuh orang deh, kalau gue kayak orang itu, kalau gue punya suara bagus kayaknya gue bisa deh memuliakan Tuhan, nunggu gitu sampai yang nggak ada di dia gitu. Sedangkan Tuhan waktu itu kasih aku, ingetin aku bahwa pakai yang udah ada di kamu gitu, apa yang udah ada, apa yang ada di kamu, kayak contohnya sosial media aku ada gitu kan. Terus suara nih kamu ada, kemarin pas aku sakit tuh kan suara aku nggak ada. Terus aku bilang kalau suara aku ada lagi, aku mau nyanyi buat Tuhan. Itu lagu pertama yang aku share ke YouTube, itu lagu pertama yang aku share ke publik gitu loh. Makanya aku bilang, cause God has given me a voice, so I should use my voice for him, to to testify, and to please him alone, to glorify his name. Aku bilang buat bersaksi, terus buat to glory, buat memuliakan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi nggak mau mikirin mau bagus mau jelek mau apa kata orang, nggak peduli, pokoknya gue lakuin ini buat Tuhan gitu. Yes, wow, luar biasa. Iya, ya. Sudah berapa lagu yang dibuat? Berapa ya? Kayaknya kalau yang full kayaknya, oh ya ada ini sama satu lagi. Waktu itu aku cuma ganti-ganti lirik sih biasanya. Kalau yang lagu nada dari aku baru yang ini, baru yang pertama kali itu yang I Have a Voice. Nah, kalau yang sisanya aku banyakan lagu sekuler gitu. Terus aku kayak ganti liriknya jadi lagu rohani gitu. Ya, contohnya yang bagaimana ini? Lagunya yang kalau di TikTok yang paling baru tuh yang ini, yang I like your
I like and love the way. Oh, I love you every minute, every second gitu. Itu kan yang paling baru kan di TikTok. Iya. Itu aku ganti jadi buat Tuhan, jadi versi rohaninya gitu. Wow, luar biasa ya. Tuhan kasih talenta yang baru. Ya. Nah, Oh ya, terus habis itu Tuhan tuh aku ingat banget waktu itu pas aku pertama kali nyanyi itu kan Tuhan tuh kayak kasih aku ingetin aku bahwa Shell katanya kamu pakai mulai dari apa yang ada sama kamu gitu, dari apa yang ada pada kamu gitu. Dan kalau kan Tuhan bilang aku belajar dari ayat firman Tuhan sih yang talenta ada orang yang dikasih satu talenta terus dia nggak mau kembangin gitu kan, sedangkan ada orang lain yang mengembangkan gitu kan. yeah. Nah di situ Tuhan bilang kayak kamu tuh udah punya suara gitu loh. Suara itu mungkin nggak sebagus sama yang lain-lainnya, tapi katanya kamu bisa pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan kamu nggak usah khawatir apa kata orang, nanti Tuhan yang selama kamu tulus, selama kamu lakuin itu, nanti Tuhan yang akan bekerja gitu. Jadi kayak selama kita seringkali kan nggak mau berbuat buat Tuhan, kayak melakukan, kita masih kayak bingung, Tuhan aku bisa apa buat Tuhan gitu, aku nggak bisa kayak dia, aku nggak bisa ngomong kayak dia, aku nggak bisa ini kayak dia, aku nggak bisa kayak dia, aku nggak bisa ini kayak dia. Nah di situ aku sempat ada kayak di sisi kayak gitu juga, tapi situ Tuhan ingetin aku bahwa nggak usah tunggu kayak mereka gitu, yang ada sama kamu tuh apa dulu, nanti kamu pengen, kamu jalanin dulu, saat kamu jalanin nanti Tuhan yang kembangin gitu. Dan aku ngerasa sih kayak suaraku kayaknya lama-lama mulai mendingan gitu, mulai lebih baik lah daripada yang pertama kali gitu. Iya, wow. Ya, jadi bagi teman-teman semua yang jangan bingung lah, jangan bingung apa kata orang, jangan bingung ingin jadi orang lain ya, tetapi tetaplah jadi dirimu sendiri. Dan terserahlah pada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, menolong kita, membantu kita untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, pastinya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, betul. Yes. Nah, tak terasa ini Kak, sudah tinggal 7 menit lagi. Nah, ketika masa-masa sulit seperti ini ya Kak, apa yang dapat Kak Misel sampaikan bagi kita semua supaya kita semua dapat tetap kuat sekalipun menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Mungkin atau juga ada teman-teman yang mendengar sedang mengalami titik terendah di dalam hidup ini, supaya bisa menguatkan. Apa yang dapat Kak Misel sampaikan? Kalau di masa-masa sulit kayak gini, bukan cuma di masa sulit ini sebenarnya, buat kedepannya juga jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua 24 jam dimanapun dan kapanpun. Itu yang harus kita pegang, yang harus kita percaya, karena saat kita percaya itu aku rasa semuanya bisa kita lewatin gitu, as long kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di sisi kita. Dan itu emang kenyataannya gitu, dimana setiap kali kita lemah, setiap kali kita mungkin bingung, jangan ragu buat datang ke dia, jangan ragu buat jujur sama dia. Tuhan tuh bisa terima semua kemarahan kita, dia bisa terima kekecewaan kita, dia bisa terima semua curhatan kita gitu loh. Jadi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus tuh harus selalu ada buat kita, bahkan di saat nggak ada seorang pun ada buat kita. Dan kita pun juga nggak ada yang tahu kan, kayak bahkan setelah COVID ini selesai pun gitu, kita nggak ada yang tahu dunia ini akan jadi lebih baik atau ada masalah lainnya ke depan, kita nggak ada yang tahu gitu. Intinya di hidup ini tuh nggak ada yang pasti, tapi yang kita tahu pasti itu adalah saat kita masuk ke awal tahun, Tuhan udah ada di akhir tahun. Tuhan itu bahkan udah di tahun-tahun ke depannya. Jadi yang tahu masa depan itu adalah Tuhan gitu. Dan kalau misalkan kita berpegang sama diri kita sendiri, kita nggak pegang Tuhan gitu ya kita nggak tahu harus gimana gitu, karena kedepannya nggak ada siapapun yang tahu masa depan gitu, yang tahu adalah hanya Tuhan. Jadi kalau kita ada di masa-masa sulit kayak gini, jangan lupa minta tuntunan Tuhan yang udah ada jauh di depan kita gitu, dan jangan lupa untuk mendekat sama Tuhan gitu, dengan cara ya baca firman, berdoa gitu setiap hari, karena kita ngomong sama Tuhan lewat berdoa, dan Tuhan ngomong sama kita lewat firman-Nya. Sama kayak kita bangun hubungan sama manusia gitu kan juga, supaya kita bisa percaya sama seseorang itu kan kita butuh yang namanya komunikasi. Kayak dari tadi aku ngomong sama Kak Haris, Kak Haris ngomong sama aku, berdua gitu kan, ada dua arah gitu, nggak bisa satu arah doang. Jadi buat bangun hubungan sama Tuhan, buat pegang, buat kayak tahu tuntunan Tuhan, itu kita harus kenal sama Tuhan dulu. Kenalnya itu dengan cara berdoa dan baca firman Tuhan. Semakin banyak kita
ngobrol, semakin banyak kita baca firman, berdoa, semakin bisa kita kenal Tuhan, semakin kita bisa merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi itu Yes. sih paling pesan aku buat kita yang di masa masa sulit ini. Yes, wow, luar biasa sharingnya malam hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya terima ya, Kak, misalnya, mujizat Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan menganggap mujizat Tuhan itu sesuatu yang selalu besar. Tetapi ketika kita masih bisa hidup saat ini, kita masih bisa bernafas detik ini, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Jadi selama apapun di dalam kehidupan kita, jangan mencari mujizat-mujizat yang wow, tetapi tetaplah menjadi pengikut Tuhan Yesus, lebih dalam lagi mengenal melalui doa, melalui membaca firman setiap hari. Supaya kita bisa tetap kuat. Ya. Yes. Dan jangan lupa Ya. mujizat terbesar dalam kehidupan kita itulah ketika Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, dia mau menjadi teman kita gitu. Dia mau jadi sahabat kita. Gitu. Yes, oke. Ya, terima kasih Kak Misal buat kesempatan malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Sharing yang sangat luar biasa. Memberkatinya. Amin. Sukses selalu Kak Misal. God bless. Teman semua, God bless. Ya, God bless you all. Thank you. Thank you Kak. Ya, thank you. Bye. Bye.